So, kali ini Mamang akan review film KKN di Desa Penari, Luwih Dowo, Luwih Medeni. 7 bulan yang lalu, KKN di Desa Penari menggemparkan bioskop tanah air dan berhasil meraup sebanyak 9,2 juta penonton. Manoj Punjabi selaku sutradara mungkin belum puas dengan angka tersebut. Alhasil di bulan Desember kemarin, beliau merilis film KKN di Desa Penari kembali dengan versi Luwih Dowo, Luwih Medeni. Arti dari Luwih Dowo, Luwih Medeni sendiri adalah lebih panjang, lebih menakutkan. Memang benar, secara durasi film ini lebih panjang 40 menit. Tapi, apakah film ini akan lebih medeni alias menyeramkan? Kita langsung masuk aja ke sesi reviewnya. Pihak produksi mengatakan jika mereka melakukan syuting kembali untuk adegan tambahan, namun nyatanya tidak banyak adegan yang ditambahkan dalam film tersebut. Mungkin hanya ada satu adegan saja, yaitu saat opening film, yang dimana ada sebuah drama antara Widya dan ibunya. Kita bisa melihat cuplikan scene itu dari trailernya. Kala itu, Ibu Widya tampak khawatir anak sematawayangnya akan pergi KKN ke sebuah tempat yang di sekelilingnya adalah hutan. Ibu berkata, hutan bukan kawasan mereka dan tidak layak dihuni oleh manusia. Namun Widya menjawab, jika dia pergi KKN tidak sendirian. Ada Ayu, Nur, Bima, Anton, sama Wahyu. Jadi ibunya gak usah terlalu khawatir. Bu, enten Nur kali kanca-kanca liyane. Pareng nggih, Bu. Widya berangkat KKN. Sepertinya sang ibu sudah tahu kalau Widya ini anak yang berbeda. Dia anak bergetih anget. Anak seperti ini gampang disukai makhluk halus. Namun, karena bujukan Widya yang mengatakan jika KKN adalah salah satu syarat kelulusan kuliah, maka sang ibu tidak bisa melarang lagi. Dia pun akhirnya mengizinkan demi cita-cita anaknya tercapai. Ibu hanya berpesan agar Widya jaga sikap, jaga omongan. Ingat, jika kamu KKN di hutan paling timur, pepatah Jawa mengatakan, air mengalir selalu ke timur. Di timur semua kumpul nang kono. Mulai dari yang baik, yang buruk, sampai yang paling buruk. Pepatah itu memiliki makna bahwa timur adalah tempat di mana semua dikumpulkan menjadi satu, antara yang baik, yang buruk, bahkan yang paling buruk. Setelah scene itu, hampir semua adegan film sama seperti versi originalnya. Diawali dengan mereka berenam yang baru saja sampai di desa, kemudian diantarkan oleh sepeda motor. Dan di pertengahan jalan, Widya mendengar suara gamelan. Semuanya persis plek keteplek sama versi orinya. Kemudian yang agak beda adalah ketika mereka sampai di desa tersebut, mereka diberitahukan oleh Pak Prabu jika desa ini sulit air. Untuk mandi, perempuan harus pergi ke gubuk di dekat sinden, sementara laki-laki harus pergi ke sungai. Sedangkan jika ingin buang hajat, mereka harus cangkul tanah dulu. Nah, di versi extended ini ada adegan Wahyu yang minta antar Anton ke tengah hutan subuh-subuh buat cangkul tanah. Soalnya dia udah gak tahan pengen BAB. Namun ketika mencangkul tanah, si Wahyu terkejut karena ada yang masih fresh. Beli tiket 35.000 cuman buat lihat fresh. Lanjut. Ketika siangnya, ada adegan baru juga. Terlihat Wahyu semprot-semprot banyak parfum ke selangkangannya. Soalnya tadi cebok cuman pakai daun, jadi sekarang pakai parfum takutnya masih ada yang nempel. Setelah selesai adegan perberakan, kemudian selanjutnya tetap sama, tidak ada perubahan. Mereka keliling-keliling desa diantarkan oleh Pak Prabu. Mulai dari sinden tempat proker utama mereka, kemudian lanjut ke kuburan, dan yang terakhir ke kebun jagung. Di samping kebun jagung ada sebuah gapura yang di sekelilingnya banyak sesajen.
Lalu di pinggirnya terdapat janur kuning yang melengkung. Pak Prabu menjelaskan itu namanya area tapak tilas. Gapura itu sebagai batas antara hutan dengan pemukiman warga. Pak Prabu memperingati jangan pernah ada yang mendekati area tapak tilas, karena itu bukan kawasan kita. Selanjutnya, adegan baru yang ada di versi extended ini adalah adegan proker KKN mereka terlihat lebih banyak. Terlihat mereka turun tangan langsung dalam usaha penyaluran air sungai ke dalam sinden. Pokoknya di versi ini kita bisa tahu apa sih program kerja yang mereka lakukan di desa itu. Selanjutnya adegan sama persis kembali, tidak ada bedanya dengan versi pertama, di mana teror Badarauhi mulai menghantui mereka semua. Dimulai dari Bima yang mendapatkan mimpi jika Widya dalam bahaya. Dia dililiti banyak ular. Tentu Bima khawatir karena sebenarnya selama ini dia menyimpan hati pada Widya. Di situ Badarauhi berkata jika dia bisa membantu. Jika Bima ingin temannya selamat, maka dia harus melakukan perjanjian dengannya. Yang pertama, Bima harus mengambil mahkota Kawaturi yang berada di dalam gubuk di area tapak tilas. Setelah mendapatkannya, Bima harus memberikan Kawaturi itu kepada Widya. Kemudian yang kedua, di setiap malam Bima harus menemuinya. Jika Bima menuruti kedua syarat itu, maka Badarauhi jamin Widya akan selamat. Diketahui, Badarauhi sedang mencari sosok anak perempuan yang akan dijadikan dauh di desa penari. Bangsa lelembut lebih suka terhadap anak bergetih anget. Dalam kata lain, anak berdarah hangat. Yang ternyata Nur dan Widya merupakan anak getih anget. Hal ini ditandai dengan mereka yang merasakan manis ketika meminum kopi hitam. Kamu iku anak getih anget. Pak, kenapa tadi cuman saya yang ngerasa kopinya manis? Tetapi Badarauhi tidak berani mengganggu Nur karena dia menghormati kepada apa yang ada di belakangnya. Ternyata tanpa Nur ketahui, selama ini dia didampingi oleh Mbah Dok, sosok jin yang selalu menjaganya dari segala mara bahaya. Karena itulah Widya menjadi satu-satunya mangsa bagi Badarauhi. Oleh karenanya, dia meminta Bima agar memberikan mahkota Kawaturi itu kepada Widya. Di suatu hari, Bima sangat kesal kepada Ayu karena dia telah lalai dalam menjalankan perintah yang telah diamanahkannya. Dia meminta kepada Ayu untuk memberikan Kawaturi itu kepada Widya. Namun sekarang Ayu malah menghilangkannya. Sebenarnya selama ini Ayu suka kepada Bima. Dia merasa cemburu Bima lebih dekat dengan Widya. Tapi ketika itu Badarauhi pun datang menemuinya. Badarauhi mengajak Ayu untuk membuat sebuah perjanjian, yang mana jika Ayu memberikan Kawaturi itu pada Widya, maka ia akan memberikan selendang hijau, di mana selendang ini bukan sembarang selendang. Selendang ini dapat memikat siapa saja yang kita inginkan. Singkat cerita, Ayu menyetujui perjanjian itu. Dia pun memikat Bima menggunakan selendang hijau. Lalu mereka berdua wik-wik di gubuk area tapak tilas. Nur memergoki Ayu dan Bima yang baru saja selesai berjinah di dalam gubuk itu. Nur sangat tidak menyangka mereka melakukan hal tidak senonoh di desa orang. Ayu seketika minta maaf. Dia mengaku khilaf. Sementara Bima tidak sadar. Dia baru ingat semua kejadian itu saat mereka keluar dari gubuk. Dari cerita Ayu dan Bima, Nur pun jadi mengetahui jika mereka berdua telah melakukan perjanjian dengan sosok jin bernama Badarauhi. Selanjutnya adegan baru ada pada saat adegan Wahyu dan Widya pulang dari pasar. Ketika itu mereka nekat pulang maghrib lewat hutan. Sepanjang di perjalanan mulut Wahyu sompral yang menyebabkan mereka jadi apes. Jaga omonganmu yuk. Gara-gara omonganmu kita tuh jadi sial. Wes tunggu.
Ketika motor mogok, ada seorang bapak tua yang menawarkan bantuan. Widya teringat dengan ucapan Abang Cilok di pasar. Jika ada sesuatu aneh atau ada yang mengajak di tengah hutan, jangan pernah mereka gubris. Abaikan saja, pura-pura tidak mendengar. Tetapi si Wahyu malah menerima bantuan bapak itu karena dia melihat kaki si bapak masih napak di bawah tanah, yang berarti dia bukan hantu. Selama motor mereka diperbaiki, Wahyu dan Widya diajak ke sebuah hajatan. Di sana mereka makan sepuasnya. Di versi extended ini, adegan hajatannya lebih panjang, Slur. Kita bisa melihat banyak warga yang menari mengikuti alunan gamelan. Kemudian Badarauhi pun datang sambil lenggak-lenggok menari. Dia menatapi tajam wajah Widya. Merasa tidak beres, Widya mengajak Wahyu pergi dan kebetulan motor mereka pun sudah selesai diperbaiki. Hari demi hari, keanehan semakin bermunculan. Nah, ada adegan baru lagi nih. Ketika Ayu datang ke sinden untuk melihat proses prokernya, tiba-tiba semua warga yang bekerja terdiam dan kesurupan di tempat. Pak Prabu jadi bingung. Dia menyarankan agar Ayu dan teman-temannya menghentikan KKN di desa ini karena takutnya ada kejadian yang lebih fatal. Nur sepakat dengan pendapat Pak Prabu. Nur mengambil alih pimpinan lalu mengatakan pada semua temannya jika besok mereka akan pulang. Hentikan KKN ini. Bukan tempatnya yang salah. Kita yang salah. Karena perbuatan Ayu dan Bima di gubuk itu, mereka pun menerima ganjarannya. Saat malam hari, sebelum mereka akan pulang ke kota, Widya secara jelas melihat Bima membawa obor pergi ke arah tapak tilas. Widya berusaha mengikutinya. Ternyata Bima masuk ke dalam gubuk itu lagi. Widya melihat Bima sedang berenang dengan keadaan telanjang bersama siluman ular, yakni Badarauhi. Mereka pun dikelilingi oleh banyak ular, yang mana ular-ular itu adalah anak dari hasil hubungan mereka. Setelah mengintip, Widya dikejutkan dengan sosok bapak tua yang kemarin menawarkan bantuan di tengah hutan. Tiba-tiba saja Widya dibawa ke alam gaib, di mana dia menyaksikan sendiri Ayu dipaksa menari erotis untuk menghibur para memedi penunggu hutan yang berwajah buruk rupa. Ternyata Ayu kini menjadi Dauh alias budak penari Badarauhi. Sekarang Ayu akan menggantikan Badarauhi menari untuk menghibur para warga di desa penari. Dalam mengatasi masalah ini, mereka pun minta pertolongan kepada seorang dukun sekaligus sesepuh di desa ini, yaitu Mbah Buyut. Mbah Buyut mampu berubah wujud menjadi bentuk anjing sampai bisa menemukan Widya di desa penari. Widya sangat ingin menolong Ayu, tetapi dia tidak bisa. Lalu Widya menghampiri anjing itu, kemudian pergi dari sana mengikuti jejak Mbah Buyut. Sementara Ayu terjebak dan akan terus menari setapak demi setapak di desa penari. Akibatnya Sukma, Ayu dan Bima pun terjebak di Angkoro Murko. Ada satu adegan baru lagi yang menjadi penutup film ini, di mana kedua orang tua Ayu dan Bima datang ke desa melihat kondisi anak mereka. Kakak Ayu pun marah kepada Pak Prabu karena tidak bisa menjaga adiknya. Padahal, ya semua ini salah Ayu juga. Gak bisa jaga sikap di desa orang. Tapi walaupun seperti itu, Pak Prabu tetap merasa malu dan bersalah. Kasian ya Pak Prabu. Setelah itu film KKN pun selesai. Namun kemudian kita akan diperlihatkan dengan potongan dari film Sewudino selama 12 menit. Potongan film tersebut memperlihatkan di mana ada dua orang pembantu yang akan melakukan ritual kepada seorang anak remaja perempuan yang dikurung di dalam keranda. Tetapi ritual itu tidak berjalan baik. Banyak gangguan gaib yang tak mereka duga akan terjadi. Salah satu langkah yang tak boleh terlewati adalah mengikat kembali tangan perempuan itu jika ritualnya sudah selesai. Naasnya mereka lupa melakukan hal itu, sehingga membuat si anak perempuan bangun dan langsung menyerang mereka tanpa ampun. Film ini digarap oleh Kimo Stambul. Seperti yang kita tahu, Kimo identik dengan kesadisannya.
Kita bisa lihat di film yang Doi buat seperti Ivana dan juga Jailangkung Sandekala. Jadi, apakah kalian siap menyaksikan kebrutalan di film Sewudino? Kabarnya film ini akan tayang di Lebaran 2023. Katanya ya. So, itu dia seluruh kurang lebih adegan-adegan tambahan yang ada di KKN di Desa Penari, Luwih Dowo, Luwih Medeni. Memang sih, beberapa adegan tambahan yang ada dalam film ini ngebuat ceritanya kerasa lebih rapi dan jelas ketimbang film sebelumnya. Namun, adegan yang terbilang penting pada penceritaan cuman punya pengaruh yang sedikit. Selebihnya adegan tambahannya cuman buat nambah elemen komedi atau sekedar memperpanjang durasi yang sayang sekali Mamang ucapkan tanpa punya pengaruh apapun terhadap konflik ceritanya. Dari segi kengerian, Luwih Dowo Luwih Medeni juga terbilang sama saja dengan versi awal yang sudah rilis pada bioskop beberapa bulan yang lalu. Intinya versi extended ini memang lebih panjang, tapi gak lebih menakutkan. Bahkan porsi tampil Badarauhi selaku hantu utama dalam versi extended ini gak beda jauh dengan versi awalnya. Dan yang terakhir, Mamang rasa beli tiket film ini cuman buat lihat potongan Sewudino aja. Ya, saking dikitnya adegan tambahan dan rasanya kayak nonton ulang aja gitu. Buat kalian yang belum nonton film KKN sama sekali dari awal perilisannya, mungkin film ini lebih worth it buat ditonton. Secara alur lebih jelas dan rapi. Tapi buat kamu yang udah nonton dan kepo sama adegan-adegan tambahannya, boleh aja sih dicoba. Apalagi ada promo buy one get one. Beli 1 tiket, dapat 1 tiket gratis. Cocoklah buat nonton berduaan di akhir minggu. Untuk film KKN versi ori, dulu Mamang kasih rate 8,5/10. Untuk versi Luwih Dowo Luwih Medeni ini, Mamang beri nilai 8,8/10. Oke lah, mungkin segitu dulu aja video kali ini. Mamang pamit dulu. Keep enjoy and see you.